Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat datang dalam acara diskusi dan kalibrasi mengupas pikiran calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali rasanya Suara Mahasiswa Jateng DIY mampu menyelenggarakan acara diskusi dan kalibrasi mengupas pikiran calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kali ini kita akan membahas gagasan yang maha penting khususnya bagi kita sang pemilih. Rekanku semua, panggung ini hari ini akan kita dedikasikan secara langsung kepada calon presiden dan calon wakil presiden Pak Anies dan Cak Imin yang katanya mempunyai gagasan yang spektakuler. Bener enggak? Ya, teman-teman semua, pemilu itu tinggal 52 hari lagi. Sudah sangat terlambat ketika kita tidak memahami gagasan dari masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, siang hari ini tidak berlama-lama, saya undang dengan hormat kepada panelis Bung Rocky untuk naik ke atas panggung. Baik, kemudian panelis yang kedua, yaitu yang sangat luar biasa, Prof. Zainal. Selanjutnya, calon wakil presiden Republik Indonesia yang sangat hits, Cak Imin. Mau niru gayanya Bang Rocky nih Bang. Baik. Dan yang kita tunggu-tunggu teman-teman, yakni calon presiden Republik Indonesia, Pak Anies Baswedan. Baik, kami persilakan untuk duduk terlebih dahulu, ya. Alhamdulillah, ternyata rame juga nih Gor Jatidiri nih. Mungkin saya ingin bertanya kabar terlebih dahulu nih kepada Bung Rocky. Bung Rocky, gimana sih kabarnya hari ini Bang? Enak sekali. Oh, enak sekali. Kemudian Bang Zainal, Prof. Zainal gimana nih Prof? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dan tetap sehat. Tetap Yang sehat. ya. Semarang macet nggak Prof? Oh, kadang. Kadang. Ya baik, kemudian ini Cak Imin nih Cak. Ditunggu-tunggu mahasiswa kali ya. Gimana kabarnya Cak Imin? Alhamdulillah sehat, tapi suara agak hilang dikit-dikit. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Cak? Habis debat kemarin ya? Tadi malam 3 titik pidato terus. Waduh, Masya Allah. Kemudian ini Bapak Anies Baswedan, calon presiden kita. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah waras, sehat. Alhamdulillah, waras teman-teman. Baik teman-teman semua, senang sekali saya, Sofiatun Fadilah, bisa bersama teman-temanku semua, rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya mari kita kobarkan giroh mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia!
Baik, tidak berlama-lama ya teman-teman. Kita dengarkan gagasan terlebih dahulu. Ini akan disampaikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden selama masing-masing 7 menit. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bang Imin untuk menyampaikan gagasannya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh maju ke depan nggak? Soalnya waktu debat KPU bilang sama saya nggak boleh maju ke depan. Begitu saya maju ke depan ditegur, katanya suruh di podium. Nah karena boleh maju ke depan, saya ke depan aja kalau gitu. Mas Anies, Pak Habil Marati, para panelis, tepuk tangan untuk Bang Rocky yang luar biasa, Pak Zainal, teman-teman adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Tadi pada teriak selepet. Kenapa saya ngomong selepet itu karena pada dasarnya kalau mau jujur, sebetulnya yang lebih tepat dari selepet itu apa? Revolusi sebetulnya. Tapi kata-kata revolusi agak kacau sejak revolusi mental gagal dijalankan dengan baik. Jadi terpaksa kasih istilah yang lebih mudah dan kemudian tidak mengganggu karena 10 tahun revolusi mental menjadi revolusi mental. Nah itu. Karena itu saya gunakan istilah selepet. Kenapa selepet? Begini. Kalau lihat akar masalahnya, kemiskinan nggak habis-habis, ketidakadilan terjadi di mana-mana, sistem yang buruk, itu ada akar masalah. Akar masalah yang pertama itu sebetulnya yang paling harus kita selepet itu apa? Saya telusuri satu. Pemain bisnis merangkap pembuat aturan menjadi rumitnya keadaan ini. Ini yang harus kita selepet. Kita selepet karena apa? Karena aturan harus dibuat setara. Seluruh pelaku bisnis harus bisa terlibat dan setara untuk maju bersama rakyat dan tumbuh berkembang. Yang kedua, rakyat terlibat. Buruh semuanya tidak ditinggalkan dalam proses pengambilan undang-undang dan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, alam kita kaya, negeri kita luas, potensinya besar, tapi pemerintah dan kita semua kadang lupa. Ada yang prioritas harus dilakukan, ada yang memang harus ditunda. Salah satu penyebab keadaan ini stuck adalah bahwa kadang misalnya anggaran dan banyak hal. Anggaran proyek-proyek besar yang ambisius, sesuai selera, menguras uang rakyat, tapi sebetulnya tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Ini yang harus kita selepet, dirubah menjadi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sektor. Cara kerja ekonomi misalnya. Saya dulu bersama Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun. Sejak 20 tahun terakhir kita ini bicara bonus demografi, sampai ngelontok, sampai apal. Tapi tidak ada yang hadir, tidak ada yang berubah. Semuanya slogan dan slogan. Gak ada pilihan lain, kita hadirkan perubahan untuk kaum muda. Salah satunya adalah kita hadirkan satu program yang fix. Mudah kok, anggaran kita 3.000 triliun kok. Kaum muda segini banyak kok. Jangan diprioritaskan yang lain. Kualitas kaum muda harus tumbuh berkembang dan memiliki kesempatan untuk maju. Itu namanya selepet anggaran. Nah yang terakhir, kita juga banyak masalah tentang lingkungan hidup, tentang eksploitasi yang kemudian masa depan anak cucu kita juga sangat membahayakan. Ini semua karena apa? Karena kita tidak punya skenario dan membiarkan semua berjalan dalam pembiaran yang tidak ada kontrolnya. Saatnya perubahan, negara harus hadir membawa keadilan dan pemerataan sekaligus perubahan bagi keberlangsungan terjaganya semua kekayaan alam kita. Kita juga harus berubah dalam misalnya
menyaksikan ekonomi rakyat kita. Hari ini cari kerja susah, dompet semakin hari semakin tipis dan bahkan kosong. Kita harus rubah. Apa itu? Cari kerja gampang, dompet terisi, semua murah, rakyat punya tabungan. Petani berproduksi, semua punya alat-alat produksi dan Jawa Tengah ini Jawa Tengah nih. Semua mengeluh pupuk, semua mengeluh kalau panen nggak ada yang beli. Ini perlu dirubah apa enggak? Perlu dirubah, rakyat harus punya pupuk, pemerintah harus hadir dan memberi solusi. Dan dengan perubahan jalan itu akan terbentang luas. Insya Allah dengan perubahan rakyat bisa berproduksi, pertanian menguntungkan, pupuk tersedia, harga jual disiapkan oleh pemerintah. Insya Allah Mas Anies dan saya nggak main-main. Ibaratnya begini, saya dan Mas Anies ini gatel lihat keadaan. Mestinya bisa dirubah, kenapa tidak kita lakukan? Dan itu tidak ada jalan lain, kita harus melakukan perubahan kepemimpinan nasional. Dan insya Allah saya sama Mas Anies siap melakukan berbagai langkah perubahan. Terakhir, kita menyaksikan semuanya berjalan stuck, lambat. Ibarat sebuah mobil, pada dasarnya mobil kita ini kecepatannya bisa 250 km per jam. Kameranya mana sih? Itu ya. 250 km per jam. Tapi karena supirnya membiarkan jalannya pelan, tidak sungguh-sungguh, maka saatnya kita robah kepemimpinan untuk mempercepat laju pembangunan bangsa untuk lebih baik, lebih cepat, lebih adil, lebih makmur. Saya dan Mas Anies sudah keliling ke seluruh Indonesia. Aceh, Sumatera semua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Ternyata semua sebetulnya ingin perubahan. Rata-rata kalau ditanya nasibmu bagaimana? Nasib tidak enak. Sudah berapa lama? Puluhan tahun. Mau berubah? Mau. Ternyata rakyat Indonesia ini patut kita syukuri. Mereka itu trimo ing pandum. Tidak banyak protes, terima keadaan, terima nasib. Tapi begitu dikasih tahu inilah perubahan, mereka bergerak, mereka semua menyatu. Dan insya Allah perubahan disambut rakyat dengan amat sangat luar biasa untuk disambut menjadi bagian dari solusi nasional. Jawa Tengah ini orang-orangnya sabar, nerimo, tapi begitu tahu mau nasibnya berubah enggak, ternyata luar biasa. Energi perubahan meskipun dihadang, diganggu, kadang-kadang tadi Pak Abil cerita, izin bikin acara aja susah, insya Allah energi dan nilai-nilai perubahan tidak akan bisa dibendung oleh siapapun untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Terakhir, tidak ada jalan perubahan yang berhasil, kecuali kita kerja keras, bersatu, bahu-membahu, berkorban untuk perubahan dan perbaikan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Cak Imin. Baik, walaupun serak-serak tapi semangatnya masih berkobar ya, Cak. Ya baik. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Ini juga sama 7 menit waktunya. Kepada calon, oh bebas, oh nggak bisa, Cak. jadi ada waktunya, ada timingnya dari panitia gitu. Pak Anies tadi macet nggak kesininya? Lancar. Alhamdulillah lancar. Karena tidur di jalan. Oh, berarti supirnya ya yang berusaha. Baik. Kemudian ini teman-teman kita akan dengarkan gagasan yang sangat luar biasa dari Bapak Anies Baswedan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Imin yang saya hormati, Prof. Zainal, Bung Rocky, dan seluruh teman-teman semua di sini, Bang Habil Marati dan semua keluarga besar KIB. Boleh kasih tepuk tangan buat KIB, penyelenggara acara ini, dan para tokoh-tokoh partai yang hadir bersama kita di sini. Ini lengkap ini tokoh partainya. Boleh berdiri nih dari Nasdem, PKB, PKS ada, boleh berdiri di depan nih. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang hadir bersama di sini. Mereka lengkap hadir, PKS semuanya.
dan juga di Semarang ini saya tahu Pak Hasan, Toha dan lain-lain. Tapi sekalian, teman-teman semua, Gus Imin sudah menceritakan banyak, jadi saya meneruskan saja. Ketika berbicara tentang kemajuan, adil, makmur, maka kita harus membayangkan perasaan maju, perasaan makmur, perasaan adil itu hadir di tingkat rumah tangga. Bukan adil yang ada di tingkat statistik nasional saja, tapi di tingkat rumah tangga. Ketika rumah tangga merasakan ketenangan, kenapa? Karena mereka bisa hidup sejahtera, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa menabung karena pendapatannya dengan pengeluarannya lebih besar pendapatannya, bisa membuat anak-anaknya sekolah, kesehatannya terjamin, punya peluang untuk hidup lebih baik bagi generasi masa depan. Bila itu di tingkat keluarga beres, maka di masyarakat beres, di tingkat negara beres. Banyak yang kita kerjakan selama ini membicarakan di level makronya, tapi tidak banyak membahas di level mikronya. Bagaimana keluarga kita bisa hidup dengan layak, bisa meraih kesejahteraan lebih baik. Kita akan melakukan perubahan, mengembalikan fokus pembangunan kita kepada manusianya dan terlihat pada kehidupan keluarga-keluarga. Jadi, ketika kita menunjukkan angka-angka statistik nasional, itu harus tercermin dalam kebahagiaan keluarga. Ketika saya bertugas di Jakarta, saya bicara dengan seluruh jajaran, saya sampaikan pada mereka, angka statistik itu perlu, karena itu membantu kita untuk mengukur kita hari ini dibanding besok. Menakar bagaimana progres ke depan, angka-angka statistik. Macam-macam tuh, statistik, angka partisipasi sekolah, statistik, angka kematian ibu melahirkan, angka statistik stunting, itu semua statistik semua itu. Kemudian kita bicara tentang angka anak putus sekolah, kita bicara tentang tingkat unemployment atau tingkat pengangguran, itu semua statistik. Tapi yang kita inginkan adalah, saya sampaikan, rakyat di Jakarta bisa bilang pada dirinya dan keluarganya, syukur alhamdulillah, untung kita tinggal di Jakarta. Ketika itu ada, maka rakyat merasa bahwa pemerintah di kota ini sudah memfasilitasi. Kita menginginkan bahwa rakyat Indonesia, keluarga-keluarga bisa mengatakan, untung kami jadi rakyat Indonesia, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Jangan sampai terbalik, betapa repotnya jadi orang Indonesia itu. Berapa menderitanya jadi orang Indonesia itu. Nah, ini artinya kita harus membereskan yang mikro. Betapa banyak rakyat kita yang tidak punya fasilitas air minum yang sehat. Air bersih. Bapak Ibu sekalian, kita semua nih pada bawa minum air apa nih? Air botol. Air botol. Apa itu nggak dianggap masalah? Saking sudah dianggap normal, sampai kita tidak menganggap bahwa air minum kita ini lebih mahal daripada BBM kita. Betul tidak? Mau diteruskan ini? Mau diteruskan? Saking sudah menempel di kita bahwa wajar saja semua begini. Tapi sekalian, hal-hal mendasar ini ingin kita ubah. Supaya yang disebut sebagai perhatian negara pada infrastruktur bukan hanya infrastruktur makro yang membantu kegiatan-kegiatan komersial, tapi infrastruktur mikro yang membuat keluarga-keluarga kita bisa hidup lebih sejahtera. Infrastruktur mikro. Nah, cuman infrastruktur mikro itu tidak gampang difoto dan dipamerkan tiap 5 tahunan. Nah, gampang dipamerkan, tapi kalau infrastruktur makro gampang dipamerkan. Tapi republik ini dibangun bukan untuk pameran. Republik ini dibangun untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semuanya.
Jadi itu poin pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya meneruskan saja yang tadi disampaikan, bahwa kita ingin agar kehidupan bernegara ini menjadi kehidupan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang memberikan ruang atas gagasan dan gagasan untuk diasah. Sehingga gagasan yang bergulir menjadi kebijakan adalah gagasan yang sudah diperdebatkan dengan sehat. Karena itulah mengapa kami percaya selama masa kampanye ini terbuka untuk berdiskusi soal gagasan. Karena di balik karya ada narasi, di balik narasi ada gagasan. Kalau karya tanpa narasi, tanpa gagasan, nanti ujungnya hanya kerja saja yang belum tentu ada gagasannya. Belum tentu ada narasinya. Dan ketika ditanya mengapa dikerjakan, jawabannya nggak ada. Dan biasanya begitu nggak tahan dengan kritik. Nggak tahan dengan kritik. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan gagasan. Segala yang dibangun dengan gagasan, dia sanggup berhadapan dengan kritik. Karena di balik karya ada gagasan. Ketika karya tanpa gagasan, maka kritik harus dihentikan, kritik harus dimatikan, kritik harus dijauhkan. Karena karyanya tidak akan bisa dibahas. Karena nggak ada gagasan. Itulah sebabnya mengapa kami terbuka gagasan. Dan ini, teman-teman sekalian, komitmen kita, jangan sampai apa yang dialami KIB hari ini berulang di masa yang akan datang. Tidak boleh lagi ada hambatan untuk kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, dan lain-lain. Itu sebabnya kemarin ketika dalam acara debat saya katakan, Wakanda no more, Indonesia forever. Tidak boleh ada lagi perasaan bahwa kita ini khawatir, takut. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang hadir di sini adalah para mahasiswa, mayoritas. Saya ingin sampaikan kepada semua. Saat ini teman-teman punya 3 pilihan. 3 pilihan pasangan untuk memegang kewenangan di 5 tahun ke depan. Apa tugas terbesar yang akan diberikan kepada mereka yang terpilih? Mengambil keputusan. Atas nama seluruh rakyat, dia akan ambil keputusan. Apapun itu keputusannya. Atas nama seluruh rakyat. Ada proses politiknya. Karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk tidak membuang kesempatan menentukan ini, tapi justru ikut menentukan pilihan. Kami sampaikan gagasan, tadi Gus Imin sudah sampaikan, saya sampaikan, belum tentu teman-teman di sini setuju dengan pandangan kami. Dari 100 hal yang kita bahas, mungkin kita ada perbedaan 3, 5, mungkin 10. Mungkin sama yang 90. Tidak mungkin ada orang yang 100% sama persis. Tapi kami memilih untuk berdiskusi supaya teman-teman tahu apa gagasan kami daripada kami diam dan teman-teman tidak tahu apa yang menjadi gagasan kami. Ada 3 nih. Anda boleh cek, yang lain membuka diri tidak untuk dialog gagasan. Kalau tidak membuka, berarti Anda tidak punya ruang untuk tahu apa gagasannya. Anda punya ruang untuk tahu di mana samanya dan di mana bedanya. Kami memilih untuk membuka supaya teman-teman tahu di mana samanya, di mana bedanya. Berapa persen yang sama, berapa persen yang beda. Habis itu Anda tentukan mana yang paling banyak kesamaannya dengan Anda, di situ Anda jatuhkan pilihannya. Karena Anda tidak mungkin ketemu dengan orang yang 100% Anda setuju, nggak mungkin. Tapi Anda bisa pilih mana yang paling banyak samanya. Satu hal yang pasti, kami berdua tumbuh besar dalam suasana aktivisme pergerakan mahasiswa. Karena itu kami ingin menjaga, kalau tadi Bang Habil tanya, bagaimana gerakan mahasiswa? Gerakan mahasiswa harus terus menjadi gerakan kritis untuk Republik ini. Dia menjadi bagian dari yang menjaga agar hati nurani yang ada di masyarakat terungkap lewat pikiran-pikiran para mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki sebuah kemewahan yang barangkali tidak dimiliki yang lain. Punya kekuatan intelektual, berada di dalam ekosistem akademik, mengemban peran sejarah sebagai generasi yang maha atas kesiswaannya, dan berjarak dengan kekuasaan,
baik kekuasaan politik, kekuasaan militer, kekuasaan ekonomi, sehingga punya ruang untuk objektif. Dan kami melihat ke depan bahwa peran ini harus dijaga, kritis harus dijaga. Dengan begitu republik ini terasa sebagai republik yang demokratis. Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan berdiskusi, membahas banyak hal, dengan senang hati menjawab dan merespon aspirasi harapan. Tapi kami juga berharap Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kami mendekati proses pemerintahan sebagai kolaborasi. Kolaboratif, artinya apa? Bukan hanya segala solusi datang dari pemerintah. Sebagian solusi itu justru datangnya dari masyarakat. Yang dimiliki negara adalah kewenangan. Dengan kewenangan itu punya kekuatan fiskal. Tapi negara belum tentu punya kreativitas. Negara belum tentu punya inovasi. Negara belum tentu punya pemahaman mendasar atas kondisi di lapangan. Negara belum tentu punya jaringan atas apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Rakyat yang punya. Karena itu saya berharap sore hari ini bukan hanya mendapatkan pertanyaan, tapi kami juga berharap mendapatkan ide gagasan dari anak muda untuk Indonesia ke depan. Ide dan gagasan inilah yang kita butuhkan. Dengan begitu kita belanja ide, belanja gagasan pada anak-anak muda. Dan anak-anak muda sering berada di dalam tabir ketidaktahuan, veil of ignorance. Apa tabir ketidaktahuan itu? Tabir ketidaktahuan membuat kita bisa berpikir dengan jernih dan adil. Kenapa? Karena tidak tahu konsekuensinya. Menurut kami harusnya begini, tanpa memperhitungkan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Kalau sudah lewat masa itu, Anda akan tahu konsekuensi dari setiap usulan. Itu yang kami maksud sebagai keuntungan berada di dalam tabir itu. Sehingga dingin, objektif, dan insya Allah orientasinya pada kebermanfaatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies atas gagasannya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Anies Baswedan. Baik, teman-temanku semua, rekan mahasiswa, sepertinya kurang afdol kalau kita tidak mendengarkan review dari panelis. Maka dari itu, kami persilahkan kepada Bung Rocky Gerung untuk memberikan reviewnya. Oke, ada istilah diucapkan oleh Anies Baswedan, veil of ignorance. Ada yang tahu nggak istilah itu? Anda aja mahasiswa asing dengan istilah itu, apalagi politisi itu. Hanya dosen yang mampu mengucapkan istilah dan mampu mempertanggungjawabkan pengetahuan dia tentang istilah itu. Yang belajar filosofi, legal, politics, itu istilah datang dari John Rawls. Dalam bukunya A Theory of Justice. Ada di halaman 213. Jadi, kita mau kalibrasi isi kepala dari elit kita. Anda bisa bedain nggak antara kalibrasi dan hilirisasi? Kalibrasi artinya mencari ukuran yang tepat. Hilirisasi artinya membohongi ukuran. Kalau misalnya seorang calon presiden, calon wakil presiden bicara tentang hilirisasi itu. Dan kita hitung hulunya apa? Kalau kita mau naikkan tax ratio, mau naikkan pertumbuhan ekonomi, hulunya apa? Inputnya apa itu? Yang bisa disebut incremental capital output ratio. Hari ini, malam nanti akan ada 9,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Adanya di hulu mereka. Per hari ini, stunting itu udah 24%, 25%. Rasionya. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir akan kekurangan nutrisi otak. Artinya otaknya tidak akan berkembang atau defisit 25%. Ini ada Pak Profesor Mutakin yang ahli bedah otak itu. Tapi dia cuma bedah orang yang ada otaknya.
Per hari ini ada 60 juta pemuda Indonesia menunggu lapangan kerja. Jadi semua itu ada di hulu. Kalau dia dibawa ke hilir, dihilirisasi, yang dihilirisasi adalah membersihkan yang di hulu itu supaya produknya bagus. Jadi hilirisasi artinya membersihkan kedunguan. Itu dasarnya. Kalau kita bicara secara makro, secara konseptual. Anies Baswedan, calon presiden. Dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir. Bukan sekedar dengan main-main statistik. Semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope. Harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Anies calon presiden. SBY bekas presiden. Ada orang yang masih presiden, tapi udah jadi barang bekas. Nggak berguna lagi itu. Saya balik pada soal kita. Yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU. Di mana moderatornya cuma jadi timekeeper. Habis waktu. Dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Atau panelis cuma bagian ngambil dari fishbowl. Apa? Ini baru debat. Tempat kita menguras pikiran dan mengupas pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. Dan pikiran yang tidak dikupas, dia harus datang dari isi kepala seseorang. Bukan dari bisikan earphone. Dasarnya itu tuh. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa kalian akan mampu mengupas isi pikiran Cak Imin dan Cak Anies. Dua-duanya Cak. Jadi sekali lagi, saya singkatkan itu karena hanya itu intinya. Saya udah 3 kali ketemu Anies, udah hat-trick sebetulnya. Dan heran, saya diundang terus di forumnya Anies. Di forum lain saya nggak diundang. Padahal saya masih menganggap 2 kandidat itu juga punya pikiran. Tapi kalau nggak bisa dikupas, itu bukan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau bisa dikupas. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiranmu. Itu namanya berpikir tuh. Jadi teman-teman semua, percayakanlah bahwa Indonesia harus dihidupkan dengan diskurs pikiran. Dengan alat analisa yang ada di kampus-kampus, itu metodologi. Nah kita ingin perdebatan itu metodologis. Bukan sekedar ideologis, metodologis. Supaya ada hal yang kita kuras. Nah saya perpendek ini, saya ucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, karena saya mesti pergi. Saya masih ada acara, tapi saya pastikan bahwa saya ingin saudara-saudara, memilih seseorang yang pikirannya tebal, bukannya amplopnya tebal. Hanya itu poinnya. Jadi, saya pamit pada Anies Cak Imin, moderator, namanya siapa? Agak keras. Saya nggak bisa baca, sebutin. Ada mic kamu? Sofi. Sofi, oke. Oh, Sofi. Ya, Sofi, artinya bijak gitu. Dan profesor saya yang ahli bedah otak. Jadi manfaatkan forum ini, ucapkan kejengkelan saudara pada mereka berdua, jangan puji-puji itu. Kritik mereka berdua, supaya kita pastikan bahwa calon presiden Anda tiba di 2004 karena dikalibrasi oleh pikiran, dikalibrasi oleh universitas. Itu poin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini malam Natal, sebagian dari teman-teman pasti ada yang merayakan Natal. Saya ucapkan selamat menikmati terang Natal. Sambil saya percaya bahwa terang pikiran akan ada pada Anies sampai 14 Februari 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Rocky. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bung Rocky Gerung.
Baik, karena ini Bung Rocky waktunya sedikit sekali ya Bung. Terima kasih atas waktunya. Hidup akal sehat. Baik. Lanjut saja teman-teman, kita mendengarkan review yang kedua, review berikutnya dari Prof. Zainal Mutakin. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sofi atas waktunya. Para hadirin yang berbahagia, Bang Anies, Caimin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bicara ya terkait bidang kesehatan. Pertama, kenapa? Ya, bahwa undang-undang dalam pembukaan menyatakan bahwa negara ini hadir dalam rangka untuk mendatangkan yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Kesejahteraan dan kecerdasan nggak akan datang tanpa ada kesehatan. Ya, oke. Jadi satu hal yang baru saja kita lihat, ya ada data dari World Population Review tahun 2022. Ya mungkin Bapak, ya Bang Anies, Caimin sudah tahu bahwa IQ orang Indonesia rata-rata itu hanya 78,49. Dan itu ada pada urutan 130 dari 199 negara. Satu data itu. Yang kedua, data dari United Nations Development Program, UNDP, tahun 2022 juga, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, itu pada urutan ke-114 dari 191 negara. Kita punya teriakan di mana-mana bahwa 2045 nanti akan hadir yang namanya Indonesia Emas. Akan hadir yang namanya, tadi Cak Imin menyinggung, bonus demografi. Bisakah itu hadir? Ya, kalau faktanya seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi seperti itu? Jadi pada bulan Juni tahun 2023 ada laporan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, Pak Suharto Mono Arfa, menyatakan bahwa 9 dari 10 indikator ya tingkat kemajuan kesehatan dalam bidang kesehatan, rencana pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan, 9 dari 10 indikatornya terancam gagal. Terancam tidak tercapai. Apa saja? Pertama, capaian imunisasi dasar lengkap untuk bayi itu hanya tercapai 60% dari targetnya 90%. Terus penurunan jumlah tadi disinggung oleh Bang Rocky, tengkes atau stunting. Ya, stunting itu bukan dimulai dari bayi yang lahir, tapi itu dimulai dari ibu hamil. Ya, angka stunting kita targetnya bisa turun sampai 14% tahun 2024 tidak tercapai. Hanya tercapai 21 sekian persen turunnya. Itu baru ngomongin target tadi. Banyak lagi target-target lain yang juga tidak tercapai. Indonesia saat ini masih nomor 1 di dunia untuk penyakit skabies. Apa itu skabies? Penyakit kudisen, gudik kalau di Jawa bilang. Indonesia nomor 2 di dunia tertinggi untuk kasus TBC. Dan Indonesia nomor 3 di dunia untuk penyakit kusta. Ya, target capaian untuk tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas yang targetnya 90% tercapai tahun ini juga tercapai cuma 60%. Ya, semua itu nggak terbayangkan bahwa kita akan bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045, bonus demografi, atau bahkan sebaliknya yang terjadi adalah bencana demografi. Itu yang kita khawatirkan. Dan biang dari kegagalan ini, kata Menteri Kesehatan, adalah kurangnya jumlah dokter spesialis atau jumlah dokter di daerah.
Apa betul? Ya, Menteri Kesehatan menyalahkan perkumpulan dokter, ya, Ikatan Dokter Indonesia sebagai biang tidak hadirnya dokter-dokter itu di daerah-daerah terpencil, di daerah pedalaman. Betulkah demikian? Data dari dokter gigi ini satu contoh. Dari 10.900 puskesmas yang ada di Indonesia, ada 3.200 puskesmas, 31,7% yang tidak punya dokter gigi. Padahal produksi dokter gigi kita saat ini 2.500 setiap tahun. Jadi pertanyaannya, mengapa para dokter gigi itu tidak mau mengisi ke 3.000 puskesmas itu? Dan jawabannya diketahui hanya oleh Kementerian Kesehatan. Ya, salah satunya adalah dokter gigi itu jangan-jangan kalau nyabut gigi harus di atas kursi roda gitu kan. Ya, kursinya bukan kursi roda, di atas kursi rotan. Sebagai contohnya. Jadi banyak sekali program yang menyebabkan bahwa kegagalan menghadirkan dokter di daerah terpencil. Di daerah beritanya kita dengar di mana-mana. Di Provinsi Maluku Utara, bulan Juli, ada 700 tenaga kesehatan ASN dan 200 tenaga kesehatan non-ASN yang demo menuntut haknya tunjangan selama 15 bulan tidak dibayarkan. Dan kita baru tahu jawabnya. Gubernurnya 2 hari lalu kena tangkap KPK. Ya, OTT. Terlalu banyak mulai dari Indonesia Timur, NTT, ya, sampai Aceh terjadi hal seperti itu. Diskrepansi jumlah dokter yang ada saat ini, supaya saudara tahu semuanya, rasio dokter umum di DKI saat ini itu 1 dokter umum untuk 680 orang penduduk. Tetapi di Sulawesi Barat, rasio itu 1 dokter umum untuk 11.000 orang penduduk. Di Papua, jumlah dokter spesialis itu 3/100.000 orang. 3 dokter spesialis. Tetapi di DKI itu ada 56 dokter spesialis untuk 100.000 penduduk. Jadi rasio seperti itu keadaannya. Ya. Baru-baru ini 2 hari lalu di TV One ada debat yang dilakukan tentang kesehatan oleh wakil-wakil tim ses dari masing-masing cawapres. Masuknya itu pada program Indonesian Business Forum. Ya, bukan program diskusi khusus kesehatan, tapi bagian dari diskusi bisnis. Panelisnya mayoritas adalah orang-orang Kadin, di mana kesehatan dipandang dalam perspektif bisnis semata, bukan kesejahteraan untuk orang banyak. Hanya wakil dari timnya Mas Anies, yaitu Prof. Fasli Jalal, yang itu dokter beneran. Yang lainnya orang Kadin. Ya. Dan kita lihat bahwa yang dibahas masih normatif semuanya. Semua tim bicara normatif tentang kesehatan rakyat, tentang stunting. Tidak satu pun mereka yang bicara tentang kesejahteraan tenaga kesehatan, dan tidak ada bahasan bahwa kesehatan itu bagian utama soko guru dari ketahanan nasional. Satu bukti, saat ini ada 1.000 lebih tenaga kesehatan yang berstatus honorer daerah di seluruh Indonesia. Tahun ini pemerintah hanya bisa mengangkat 20%, ya, 19, sekian persen. Kurang dari 12 sebagai PPPK, pegawai ya dengan perjanjian kerja. Tahu honornya berapa? Mereka yang D2 dan T3 termasuk bidan dan perawat itu honor gajinya 900.000 per bulan. Sedangkan yang berstatus S1 atau S2 termasuk dokter 1,1 juta rupiah per bulan gajinya. Jadi tidak mungkin akan terjadi seorang dokter spesialis yang sekolahnya panjang mau ditempatkan di daerah manakala
di daerah tersebut ternyata sekolah yang ada di sana hanya sekolahan SD, SMP pun mungkin kalau ada kualitasnya dipertanyakan. Jadi sang dokter bertanya, mengatakan bahwa saya mau di sana hanya sampai nanti anak saya SMP. Setelah itu saya harus balik ke kota supaya keluarga saya mendapatkan cukup pendidikan. Jadi hal-hal seperti itu harus fakta-fakta itu harus termasuk hal yang kita pikirkan. Mungkin sementara itu yang ingin saya sampaikan, untuk nanti ada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Prof. Zainal atas reviewnya. Beri tepuk tangan untuk Prof. Zainal. Izin berdiri bapak-bapak yang keren. Masya Allah. Jadi teman-teman, rekanku mahasiswa semuanya, kita akan masuk di sesi tanya jawab, berdiskusi langsung dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi teman-teman tadi sudah mengisi link yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi tadi MC sudah memberikan barcode atau link yang bisa diisi oleh teman-teman. Dan kami dari panitia sudah menyeleksi semua pertanyaan. Jadi banyak sekali pertanyaan yang hampir serupa. Jadi harapannya yang kami tunjuk ini akan mewakili dari mahasiswa yang ada di sini. Dan sebelumnya terima kasih atas antusiasnya telah hadir dalam acara diskusi dan kalibrasi kali ini. Untuk sesi pertama, ada 5 pertanyaan yang akan kami bacakan. Pertanyaan yang pertama, oh ya, sebelum saya menunjuk orangnya, jadi teman-teman nanti bisa berdiri, bisa perkenalan terlebih dahulu, nama lengkapnya, dari universitas mana, dan dari angkatan berapa. Kemudian langsung saja bertanya apa dan kepada siapa yang ingin dituju. Langsung saja, ini tentang bonus demografi. Bonus demografi ini pertanyaannya akan dibawakan oleh saudari Rainaldi Dwi Maulidi dari Institut Ilmu Al-Quran An-Nur. Ya, kepada panitia mohon bantuannya untuk memberikan standing mic-nya. Kepada saudari Rainaldi Dwi Maulidi, bisa angkat tangannya terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan tentang pendidikan dari saudara Muhammad Dias Fatur Rahman dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Silahkan bisa ke depan. Ya, ini saya sebutkan terlebih dahulu, jadi nanti posisi berdiri di tempat dan mohon panitia untuk memberikan mic-nya kepada yang saya tunjuk terlebih dahulu. Ini sudah ada 2 ya teman-teman, berarti nanti kita akan mengambil tema yang berbeda lagi. Ini kita ambil tentang pajak. Pajak ini dari saudari Deamita Febrianti dari Universitas Negeri Surakarta. Ada? Ada enggak? Dari UNS ya, ada ya. Baik, panitia mohon bantuannya terlebih dahulu. Ya, kemudian ini ada pertanyaan tentang lingkungan, Bapak. Lingkungan ini akan disampaikan oleh saudara Yoman dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemudian yang kelima, ada pertanyaan tentang pertanian. Pertanian ini berasal dari saudara Zain Reza Faza dari Universitas Diponegoro. Bisa berdiri?
Baik, ini saya mau tanya dulu nih kepada Cak Imin atau Bang Anis. Mau yang mana dulu nih Bang, dari 5 tema? Bebas ya. Baik, kemudian dari pendidikan terlebih dahulu, dari Saudara Muhammad Dias Fatur Rahman, dipersilahkan. Baik, untuk kelima nama yang saya panggil bisa untuk naik dan menyampaikan pertanyaannya. Bisa merapat ke panggung ya, untuk 5 nama yang saya panggil tadi. Ya, sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dias Fatur Rahman dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Seperti yang tadi Profesor Zainal bilang tentang mengenai Indonesia Emas seperti itu. Di tahun 2045 ada yang namanya Indonesia Maju, Indonesia Emas, tapi masih terdapat 3 permasalahan yang masih ada sampai saat ini. Yang saya garis bawahi terutama tentang pendidikan. Permasalahan dalam pendidikan di Indonesia tertinggal 128 tahun dan berada di tingkat 72 dari 77 di tahun 2020. Dan di tahun 2022 itu naik sekitar 5 sampai 6. Dan juga masih kekurangan 1,3 juta guru di Indonesia dan juga masih ditemukan ketidaksetaraannya pendidikan. Seperti itu, Pak. Intinya, dengan waktu kurang lebih 20 tahun, apakah Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas dengan permasalahan tersebut, Bapak? Seperti judul pada hari ini, diskusi kalibrasi mengupas pikiran Capres dan Cawapres RI 2024, saya meminta sudut pandang dari Capres itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diamita Febriani, bukan Febrianti ya. Jadi tadi sempat bingung nama saya sendiri gitu. Untuk pertanyaan sendiri lebih kepada program, salah satu program yaitu BBM gratis atau bersubsidi ya. Dan dikhususkan kepada Bapak Cak Imin, ya begitu. Mohon maaf. Cak Imin. Ya. Terkait itu ada beberapa masalah dan juga merupakan sebuah keuntungan tersendiri, terutama dengan adanya BBM bersubsidi, masyarakat yang bekerja dengan ranah untuk lebih memanfaatkan transportasi umum atau kendaraan kan memang terdampak ya dengan adanya BBM gratis atau bersubsidi, yaitu dengan murahnya harga gitu. Namun salah satu dampaknya itu adalah dua dampak, yaitu kemacetan dan juga polusi udara. Karena tentunya transportasi yang semakin banyak dan kemudahan biaya akan bahan bakar kan semakin memadatkan jalanannya, terutama juga polusi udara. Terutama kemarin pas saat kemarau panjang, kemarau kering itu kan sangat berdampak sekali polusi udara gitu. Nah, dengan adanya hal seperti itu, bagaimana sih menyeimbangkan keduanya? Tetap adanya subsidi, namun lingkungan tetap terjaga, terutama terkait kemacetan. Seperti yang tadi dibilang, tadi MC juga menanyakan kabar bagaimana apakah Semarang macet atau enggak. Karena menurut saya memang kemacetan ataupun polusi udara itu merupakan hal yang sangat krusial, baik untuk masyarakat, untuk masyarakat yang atas ataupun yang bawah, itu sangat berdampak bagi semuanya. Begitu, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dari Semarang sudah, Solo sudah, mungkin kita beralih dulu ke Jogja. Cek 1, 2. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoman. Saya berasal dari Universitas Teknologi Yogyakarta, salah satu kampus swasta di Jogja tanpa BEM. Ya, pertanyaan saya sederhana. Jadi berdasarkan perjanjian Paris, bahwa dunia itu bakal mengurangi emisi karbon, dan salah satu upaya untuk mencapai di sana adalah hadirnya nikel, salah satu bahan bakunya ya. Nikel sebagai satu bahan baku untuk pembuatan baterai. Nah,
Cuman pada sisi lain, dengan hadirnya eksploitasi nikel ini, ternyata ada daerah juga yang kemudian mendapatkan dampak buruk, terutama di daerah saya, Pak. Saya berasal dari Wawuni. Kemarin kalau ketika teman-teman buka Twitter, pasca debat Cawapres, dan di Twitter itu di Gibran itu ada satu video yang viral, itu video di kampung saya. Luas wilayahnya kurang lebih 800 km persegi dan itu bertentangan sama undang-undang. Nah, pertanyaan saya gini, apa respon Pak Anies dan Caimin kalau nanti tapi ada daerah yang bakal digusur, yang bakal dihancurkan. Itu responnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zain Reza Faza, asal Universitas Diponegoro Semarang. Saya ingin bertanya tentang pertanian di Indonesia. Mengapa Indonesia yang dikaruniai lahan yang begitu luas dan subur masih harus impor beras, kedelai, dan banyak sumber makanan pokok lainnya? Sedangkan mengapa petani Indonesia masih juga belum sejahtera? Sekian, terima kasih. baik, terima kasih atas semua penanya. Bisa kembali ke tempat, silahkan. Terima kasih atas semuanya. Jadi ini pertanyaannya sangat beragam ya. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Anies atau Caimin untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Gini, pendidikan tadi tertinggal berapa tahun katanya? 128 tahun. Dibandingkan, nggak tahu dibandingkan mana ya? Permasalahan di Indonesia itu tertinggal 128 tahun, berada di tingkat 72 dari Tapi kalau 77. dengar apa yang dikatakan mahasiswa-mahasiswa tadi, rasanya kita nggak tertinggal tuh, anak-anak itu cerdas-cerdas, kritis-kritis, dan punya wawasan yang cukup luas gitu. Jadi usul saya, teman-teman, jangan cepat-cepat memangkas percaya diri bangsa ini. Kita paling hobi memangkas percaya diri bangsa kita. Betul-betul kita seringkali begitu. Kenapa? Bangsa kita ini ada 280-an juta orang. Begitu masuk pendidikan, tidak lebih dari 60 juta siswa. Semua yang sifatnya populasinya besar, bila Anda ambil mediannya, Anda ambil rata-ratanya, pasti turun. Tapi coba Anda bilang begini, ini Pak Prof Zainal, profesor di kampus. Kalau ngajar, kira-kira Prof, ketemu dengan 25% anak yang rajin, kerja keras, tidak perlu didorong, sudah langsung kerja keras. Ketemu 25% lagi yang harus didorong gitu. Terus ketemu 50-an% yang di tengah tuh. Oke, betul ya Prof? Kira-kira gitu kan? Itu ambil 25% aja. 25%. Bayangkan kalau dari 60-an juta siswa di Indonesia, ambil 20%, 25%, itu seperempatnya kira-kira. Seperempatnya siswa itu berarti kira-kira jumlahnya 15 juta. Itu seluruh siswa Indonesia yang high achiever, yang kerja keras, yang berprestasi, yang punya motivasi tinggi, itu kira-kira 15 juta. Itu 3 kali lipat seluruh penduduk Singapura. Lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Malaysia. Jadi kita nggak akan tumbang dalam kompetisi global. Kita punya anak-anak yang dahsyat. Ini cara pandang teman-teman. Tapi kalau Anda rata-ratakan semuanya, wah, India itu kalau rata-ratakan jeblok. Kenapa? Ya, penduduknya 1,3 miliar, jumlah siswanya hampir 350 juta, jumlah gurunya hampir 50 juta, Anda ambil rata-rata jeblok. Tapi lihat posisi India dalam konteks dunia. Kenapa? Karena ada kelas penggerak, kelas menengah, kelas mampu ekonomi, angkanya sekitar 350 juta.
Dan kemudian ini yang menjadi penggerak mesin. Jadi saya ingin, ya, Indonesia punya PR soal pendidikan, kita punya PR juga soal kesehatan, kita punya PR soal infrastruktur, tapi jangan sekali-sekali pangkas percaya diri bangsa kita. Kita harus jaga percaya diri bangsa kita, jangan dipangkas. Jadi itu komentar saya. Lalu tantangan kita benar sekali tadi, kita sebenarnya distribusi guru yang tidak merata. Ada tempat yang kelebihan guru, ada tempat yang kekurangan guru. Dan ini yang harus didistribusikan secara lebih baik. Lalu status guru, banyak sekali guru yang tidak memiliki status kepegawaian yang menenangkan, disebut dengan guru honorer. Ini harus dibereskan. Dan ini salah satu rencana kita, membereskan agar persoalan guru honorer bisa diselesaikan, supaya mereka bisa berkonsentrasi mengajar, agar mereka tidak terlalu harus membagi pikiran antara mengajar dan mencari penghidupan, sehingga mereka bisa fokus. Dan kuncinya, saya setuju dengan apa yang dikatakan ya tadi, bahwa kuncinya itu adalah meningkatkan kualitas guru, kualitas kepala sekolah. Jadi teman-teman sekalian, kualitas kepala sekolah akan menentukan kualitas sebuah sekolah. Sama seperti perusahaan, kepemimpinan CEO itu mewarnai kinerja CEO-nya. Kepemimpinan organisasi sangat ditentukan kualitas ketuanya. Begitu juga dengan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah ditingkatkan, kualitas guru ditingkatkan. Nah, ini yang harus difokuskan, dan ini rencana kami kerjakan. Seringkali kita fokusnya pada mengganti kurikulum, mengganti buku. Ini buat yang pada sekolah di sini, pada kuliah. Suka mata pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Gurunya, hampir selalu karena gurunya. Dan guru itulah yang membuat kita menjadi menyukai mata pelajaran. Karena itu konsentrasi pada peningkatan kualitas guru. Sehingga guru-guru kita bisa mengajar lebih baik. Bila bukunya digonta-ganti terus, itu menarik secara proyek, tapi tidak berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan kita. Jadi jangan habiskan energi di situ. Seperti begini teman-teman, kita mencoba menggunakan panah untuk menembak ke sebuah tempat. Panahnya meleset terus, tapi yang kita ganti adalah busurnya dan panahnya. Sementara pemanahnya tidak pernah ditingkatkan kemampuan memanahnya. Nah, itu yang terjadi pada gonta-ganti buku, gonta-ganti kurikulum, sehingga membuat anak-anak kita justru tidak meningkat kompetensinya. Pertanyaannya, bisakah 20 tahun? Teman-teman, untuk pendidikan perlu waktu yang panjang. Teman-teman pernah dengar World Economic Forum? Pernah ya? WEF. Pernah dengar World Economic Forum? World Economic Forum itu pertemuan tahunan di bidang ekonomi, diselenggarakan di Swiss. Pertemuannya itu setiap tahun, setahun sekali, World Economic Forum. Saya mau tanya, kalau pendidikan, World Education Forum, ada yang tahu nggak pertemuannya tiap berapa tahun? Tiap 15 tahun. Oke? Ketika kita komit mau melakukan sesuatu, sedunia melaksanakan 15 tahun kemudian kita tunggu untuk bertemu lagi. Kalau World Economic Forum ketemu tahun ini, tahun depan ketemu lagi. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi bisa dikerjakan sekarang, dampaknya bisa dilihat beberapa bulan ke depan, dalam satu quarter dievaluasi, dalam satu semester dievaluasi, dalam satu tahun dievaluasi, tahun berikutnya bikin langkah-langkah korektif lagi. Tiap tahun bisa. Tapi kalau World Education Forum itu diselenggarakan 15 tahun sekali. Jadi pertemuannya itu tahun 2000, 2015, nanti baru ketemu lagi tahun 2003. Nah, kita bangsa Indonesia itu inginnya kalau bikin kebijakan pendidikan minggu depan kelihatan hasilnya. Kepengen 5 tahun kelihatan hasilnya. Semua yang bergerak di bidang pendidikan tahu persis bahwa melakukan intervensi pendidikan itu perlu waktu yang panjang. Karena itu jangan diotak-atik dan digonta-ganti sepanjang perjalanan. Karena itu yang membuat kebijakan kita tidak akan pernah bisa mencapai yang diinginkan. Izinkan itu jalan konsisten bertahun-tahun. Baru nanti kita, nah jadi sekalian teman-teman,
pertanyaan 20 tentu akan perlu waktu lebih panjang. Tapi jangan pernah pesimis. Bila ini dikerjakan serius, maka kita bisa tuntaskan lebih cepat. Tapi bila tidak serius, pasti akan lebih lama. Gitu ya. Saya tidak menangkap dengan lengkap apa yang ditanyakan oleh Bung Yoman tadi tentang apa terkait dengan Paris Agreement, kemudian ada nikel, lalu ada penggusuran. Mungkin saya coba interpretasi atas pertanyaannya. Bagaimana jika sebuah pembangunan mengharuskan penggunaan tempat yang di situ sudah ada warganya? Kira-kira begitu terjemahan. Mudah-mudahan saya tidak keliru menangkap pertanyaannya. Ini teman-teman sekalian, sesuatu yang sering terjadi. Karena itu kami sering sampaikan, tidak mungkin pembangunan itu nol penggeseran, nggak mungkin. Di dekat sini aja dulu dibangun jalan, seringkali harus ada penggeseran. Nah, ini harus dibahas secara bersama dari awal, sehingga bisa dicarikan jalan keluar yang berkeadilan. Karena saya tahu, saya merasa yakin bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia itu rela untuk melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara secara keseluruhan. Tapi mereka seringkali tidak rela ketika mereka harus digeser karena kepentingan komersial yang menghasilkan keuntungan kepada sekelompok orang, sementara mereka yang harus menanggung kerugiannya. Di situ masalah. Tapi ketika mereka ditunjukkan ini adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa, dan ini perlu dikerjakan, saya yakin kita memiliki kesamaan pandangan. Ini juga kami sering rasakan dulu ketika bertugas di Jakarta. Nah, bagaimana prosedurnya, ini harus dibuatkan pedomannya. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bupati, Wali Kota, Gubernur, termasuk pemerintah pusat, tidak punya pedoman bagaimana mitigasi situasi seperti ini. Kami ingin buat ini, sehingga ketika Bupati, Wali Kota ketemu situasi demikian, maka dia punya apa yang menjadi guideline, bagaimana mitigasinya, siapa yang harus dilibatkan, bagaimana prosesnya, supaya terjadi keadilan dan tidak jadi konflik horizontal yang tidak dibutuhkan, yang ongkosnya mahal bagi kepercayaan rakyat kepada negara. Petani belum sejahtera. Kami membayangkan petani ke depan itu petani yang bisa, atau ginilah kira-kira, teman-teman, kalau program itu besar sekali, harus diterjemahkan jadi ukuran sederhana yang semua orang paham. Saya beri contoh, tadi pertanian, apa ukuran di mana reformasi di bidang pertanian memberikan capaian yang kita harapkan? Apa ukurannya? Pertanian itu pertanian dalam artian luas. Apa itu? Satu, pertanian itu sendiri yang kita disebut tani. Yang kedua, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Itu semua lima-limanya itu bagian dari maritim, yang kita istilahkan namanya agromaritim. Ini bagian dari pertanian. Apa indikasi reformasinya berhasil? Petani, pekebun, pekerja di bidang perikanan, peternakan, bisa menabung. Ketika mereka bisa menabung, tata kelolanya berjalan dengan benar. Ketika mereka tidak bisa menabung, apalagi tekor, artinya tata kelolanya tidak berjalan dengan baik. Pakai indikator itu. Selama petani belum bisa menabung, artinya tata niaganya belum sehat. Dan ini adalah PR terbesar. Kita memikirkan keinginan untuk ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan, tapi kita melewatkan tentang kesejahteraan orang yang bekerja di bidang agromaritim.
Kami ingin orang-orang yang bekerja di agromaritim bisa merasakan kesejahteraan sebagaimana orang-orang yang bekerja di sektor manufaktur, bekerja di sektor industri lain. Karena ini harus terjadi. Bila di perindustrian buruh itu ada UMP, ada UMK, tapi untuk petani itu seperti nggak ada standar sama sekali. Dan apa yang dikerjakan kita selama ini? Karena Anda masih belum makmur, kami kasih bansos. Tapi tidak terperbaiki tata niaganya. Padahal dia berada di sektor yang dibutuhkan oleh setiap masa selama masih ada umat manusia. Namanya sektor pangan. Sektor pangan itu sampai kapanpun selama masih ada manusia itu dibutuhkan. Bagaimana mungkin berada di sektor pangan tapi justru mereka tidak bisa merasakan manfaat dari sektor ini. Ini harus direform, ini tidak boleh diteruskan, ini harus diubah. Dan untuk bisa mengubah, kasih indikator sederhana. Semua yang berada di sektor agromaritim bisa menabung. Nah itu, selama mereka belum bisa menabung berarti kita belum sampai. Kita belum sampai. Itu kira-kira begitu ya, barangkali bagian saya. Monggo Gus, silakan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang untuk saya khusus, yaitu subsidi BBM. Begini, subsidi itu sebetulnya kalau bahasa yang umum bisa dibagi dua, yang bersifat KL atau yang bersifat ikan. Yang bersifat ikan itu yang paling populer di bawah itu bansos, seperti yang dijelaskan Mas Anies tadi. Tapi ada yang agak krusial memang, dari dulu menyangkut subsidi BBM. Setelah kita pelajari dengan sungguh-sungguh BBM, terutama solar, ini yang, atau BBM pada umumnya, yang paling problematik selama puluhan tahun adalah seringkali subsidi BBM tidak tepat sasaran. Subsidi BBM untuk nelayan misalnya. Nelayan miskin yang jumlahnya sangat besar tidak bisa mengakses laut karena tidak juga bisa mendapatkan BBM. Ini yang menjadi prioritas subsidi BBM dalam bentuk solar. Yang kedua, para pencari kerja atau orang-orang yang tidak memiliki kemampuan akses bekerja butuh yang namanya public transportation. Ini pun harus dipilah-pilah. Nah, pertanyaan yang sangat strategis tadi berbunyi, nanti kalau BBM disubsidi semua aspek, termasuk transportasi umum, kemudian kendaraan-kendaraan pribadi, problemnya adalah polusi. Nah, makanya yang kita sebut subsidi BBM adalah harus tepat sasaran dan polusi adalah salah satu dari akibat penggunaan BBM yang berlebihan, ceroboh. Tapi perlu diketahui sebab polusi terbesar bukan di transportasi publik. Sebab polusi terbesar adalah karena adanya industri yang tidak direncanakan dengan baik, termasuk transformasi penggunaan energi baru dan terbarukan yang tidak tepat. Oleh karena itu, kita setuju dengan dari Solo tadi dari UNS, bahwa penggunaan BBM terutama yang berdampak pada kerusakan udara, pencemaran lingkungan, ini harus dibatasi. Dan yang lebih penting dari itu adalah strategi transformasi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan, ini harus sungguh-sungguh disiapkan. Kita ingin perubahan, tidak lagi bergantung kepada energi fosil, kita ingin perubahan mendorong energi yang ramah lingkungan, dan kita bisa, tapi kita harus mulai dari mana? Mulai dari perubahan strategi penggunaan energi nasional. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bang Anies dan Caimin. Karena waktu dari Bang Anies dan Caimin juga tidak banyak ya teman-teman, maka kita masuk ke sesi 2. Baik, untuk sesi 2 ini ada yang mau bertanya teman-teman? Banyak sekali ternyata. Jadi teman-teman karena waktunya juga tidak
tidak banyak ya teman-teman. Mungkin euforianya sangat terasa ya teman-teman. Jadi tiga dulu ya teman-teman, tiga penanya terlebih dahulu. Ayo dari mana ya? Benar, yang dari tribun kanan saya terlebih dahulu, yang pakai baju merah silakan. Oke, silakan salah satu perwakilan dari kampus untuk bisa turun. Kemudian rekan-rekan semua, jadi kita kan dari Jateng DIY, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita pengen denger nih, Pak Anies sama Bang Imin juga mau denger ya, dari universitas yang terjauh, yaitu perwakilan dari Purwokerto. Ya, dipersilahkan untuk turun. Berarti tinggal satu kuotanya. Oh, yang mana? Kampus yang belum. Undip sudah. Yang belum. Yang pakai jas alma mater oranye. Ya, yang pakai jas alma mater oranye, silahkan satu orang perwakilannya untuk maju ke panggung. Jadi mohon maaf untuk semua kampus yang hadir. Terima kasih atas euforianya, tapi mohon maaf teman-teman karena waktu, jadi kami tidak bisa menerima semua pertanyaan yang teman-teman gagaskan. Monggo silahkan ke depan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama langsung saja karena to the point katanya moderator kan. Yang pertama, saya bertanya tentang visi Bapak yaitu adil dan makmur untuk semua. Yang pertama, saya berbicara mengenai adil nih. Saya langsung bertanya kepada Pak Anies, yang dimaksud apa yang menjadi standar Pak Anies tentang adil gitu. Tentunya adil bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda tuh. Saya bertanya ini agar kemudian saya tahu tuh adil yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penegakan hukum ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi tuh. Dalam kasus HAM, contohnya Kanjuruhan, yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dalam penegakan hukum, kasus korupsi, kalau katanya Mahfud MD korupsi itu sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik seperti itu. Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya. Dalam KUHP baru dalam pasal 100 dikatakan bahwa hukuman mati itu dalam masa percobaan 10 tahun. Saya bertanya Bapak kepada Pak Anies, yang Pak Anies pikirkan tentang hukuman mati, dieksekusi mati langsung atau ditunggu masa percobaan 10 tahun? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tentang kemiskinan. Yang pertanyaannya Bapak, dalam penegakan hukum, korupsi itu Pak, itu ada hukuman mati itu dalam pasal 100 KUHP baru, dalam masa percobaan 10 tahun. Pertanyaannya adalah, Bapak memilih mengeksekusi mati secara langsung atau menggunakan masa percobaan 10 tahun? Iya, baik, sudah dipahami ya. Kemudian selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Mas Khairul Ikmam Bapak dari UAD. Khairun dari UAD. Oke, mohon izin Bapak-bapak sekalian, saya Neng Susi dari Hubungan Internasional UMY. Jadi beberapa pertanyaan saya nanti tentang politik luar negeri Bapak Anies dan Caimin. Nah, saya cukup tertarik Bapak Anies dengan strategi para diplomasi yang Bapak buat di Jakarta. Terutama pas Caimin di debat Cawapres tentang pembangunan merata di 40 kota. Itu terdengar ambisius dan idealis, betul? Tapi saya melihat itu sebagai peluang. Khususnya untuk anak HI Bapak. Tentang strategi Bapak para diplomasi. Dan itu memungkinkan untuk adanya pembangunan merata di berbagai daerah dengan adanya para diplomasi. Saya yakin itu.
Jadi pertanyaan saya, apakah Bapak-Bapak sekalian berencana dan sejauh mana rencana Bapak-Bapak sekalian untuk mengikut sertakan pemuda, khususnya gagasan anak HI dalam kebijakan para diplomasi, sehingga dapat mewujudkan diplomasi, dapat mengangkat diplomasi lokal dan nasional, pertama. Dan kedua Bapak, untuk Bapak Caimin, tentang ekonomi terakhir. Caimin, bagaimana cara menaikkan langsung satu aja, Mbak? Iya, mohon maaf, langsung dilanjut aja. Ada kesempatan Iya. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Aji Nugroho dari UIN Saizu Purwokerto. Yang di sini saya akan tanyakan adalah yang pertama, pada poin yang pertama saya akan menanyakan terhadap Bapak Anies Baswedan terkait terhadap 40 kota yang sama dengan Jakarta. Nah, kemudian yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana yang akan ditonjolkan untuk menunjang terhadap infrastruktur fisik apapun non fisik untuk menyamakan terhadap 40 kota tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia, bagaimana Bapak kan dulu sebagai Menteri Pendidikan untuk mengefisienkan bahwasanya pendidikan itu sama rata terhadap tenaga pendidik, kemudian terhadap murahnya pendidikan itu seperti apa, dan kemudian terhadap penegakan hukum, bagaimana penyelesaian terhadap Mahkamah Konstitusi yang dimana tidak adanya hak independensi itu terjadi, dan kemudian penyeleksian yang dimana penyeleksian kan ada dari MA, kemudian dari Presiden dan DPR, dan kemudian bagaimana cara menyeleksi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyadarkan terhadap independensi hakim tersebut. Baik, Mungkin pertanyaan cukup. sudah Terima kasih. dipahami, terima kasih. Dan saatnya langsung saja kepada Bapak Anies Baswedan dan Cak Imin untuk menjawab pertanyaannya. Dari UAD, apa yang dimaksud dengan adil dan makmur dalam menegakkan hukum? Kan ada kasus HAM, dalam menegakkan hukum ada hukum mati, lebih memilih mengeksekusi secara langsung atau dihukum 10 tahun, Bapak? Begini. Pertama, soal ketika bicara tentang adil dan rasa keadilan. Adil itu bisa abstrak, rasa keadilan itu nyata. Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan, maka kita bisa menyaksikan bahwa ada ketimpangan yang luar biasa di dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia yang tadi disampaikan Prof. Zainal, Jawa itu lebih maju 10 tahun dibandingkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Jadi angkanya selisih 5 poin. Di Jawa hari ini 74, di Sulawesi 69. Kalau dilihat angkanya hanya 5, tapi angka 69 itu adalah angka di Jawa 10 tahun yang lalu. Jadi bukan 5 poin selisihnya, 10 tahun selisihnya. Dan bila itu kita biarkan, nanti gapnya akan makin luas terus. Kita bisa mengatakan di situ ada ketidakadilan. Karena itu kita harus membangun kesetaraan. Saya tadi coba buka file, apakah operator bisa menayangkannya? Oh, bukan yang ini. Bukan yang ini, yang slide yang berikutnya dulu. Anda buka slide-nya. Slide yang kedua. Yang Indonesia Adil Makmur untuk semua. Judulnya itu. Buka di slide nomor 4. Saya ingin menggambarkan ketimpangan yang senyatanya terjadi.
Jadi ketika kami bicara tentang keadilan, kami coba terjemahkan dalam kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada semua. Dengan ada kesetaraan kesempatan, maka insya Allah kita bisa mengejar kemajuan. Lalu tadi soal hukuman, sambil menunggu saya ingin sampaikan soal hukuman. Kalau saya berpandangan koruptor itu dimiskinkan, dirampas seluruh asetnya. Dan menurut saya bukan hukuman mati pada fase ini. Kenapa? Karena dalam hemat kami sistem hukum kita belum sempurna. Ada ruang kekeliruan. Dan kalau ruang kekeliruan itu terjadi, kita tidak bisa mengoreksinya. Karena yang sudah dihukum tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Bila Anda temukan 5 tahun, 10 tahun yang berikutnya, ternyata ditemukan fakta-fakta baru, Anda nggak bisa mengembalikan itu. Jadi kami merasa dimiskinkan itulah solusi yang paling tepat untuk koruptor. Karena kalau tidak, koruptor akan terus jalan leluasa melenggang. Slide berikutnya, slide 4. Slide 4. Benar, next-nya. Yang tadi. Next. Slide berikutnya. Ini slide 3. Teman-teman. Perekonomian kita, PDRB-nya, Anda bisa lihat di situ. Yang namanya Jakarta, Jawa, itu luar biasa besar. 1.900 triliun. Bandung 211 triliun. Tapi begitu sampai ke Sorong 13. Jayapura 24. Apa artinya ini? Artinya kita punya ketimpangan yang luar biasa. Ini belum kalau dimasukkan data pembangunan kualitas manusia. Ya. Kemudian sekarang Anda ganti ke PowerPoint yang pertama. Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai pusat pengetahuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan. Ya. Kemudian tadi ada yang berbicara angin, angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya.
Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Klik stop. Saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama, gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Anak muda dilibatkan. Terlihat ya teman-teman sekalian, ini potret ini adalah foto satelit real time, jadi ini bukan imajinasi. Cukup saya rasa. Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Kemudian yang berikutnya soal pelibatan anak muda dalam diplomasi. Kami menginginkan diplomasi yang total football. Siapa? Melibatkan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Orang-orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Mereka adalah unsur penting dalam diplomasi kita. Yang kedua, melibatkan generasi muda yang memiliki ide, gagasan, dan bisa menjadi pembawa pesan kepada dunia. Yang ketiga, melibatkan civil society khususnya bidang kebudayaan supaya Indonesia yang kaya kebudayaan ini bisa memiliki pusat-pusat kebudayaan Indonesia di berbagai kota di seluruh dunia, agar Indonesia hadir di kota-kota besar di dunia dengan pusat-pusat kebudayaan yang kita luar biasa kuat. Yang ketiga, unsur bisnis, sehingga aktivitas diplomasi kemudian ditopang dengan aktivitas bisnis. Jadi
ruangnya terbuka sekali dan kita ingin bersama-sama anak muda yang punya banyak ide. Mungkin itu ya yang menurut saya. Silakan. Baik, terima kasih. Berikutnya. Tepuk tangan untuk Bang Anies Baswedan. Baik, ternyata tidak terasa ya teman-teman. Pasti antusias teman-teman tuh sangat tinggi. Saya tahu sekali teman-teman. Tapi mohon maaf sekali karena waktunya juga sudah habis teman-teman. Jadi kita foto bersama terlebih dahulu Prof. Zainal, Bapak Anies dan Cak Imin. Baik, untuk panitia mohon bantuannya untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, semua boleh mendekat. Ini arahan dari Cak Imin, nggih. Baik. Ya baik. Kita foto bersama terlebih dahulu nggih Cak Imin. Gus. Pak. Baik, benar. Baik, teman-teman, mohon untuk tenang ya, teman-teman. Baik, teman-teman bisa untuk